Akhirnya bolo bodyguard jagoan kita, Lin Yi kembali melanjutkan kemesumannya. Maksudnya petualangannya. Ada sedikit pergantian pemeran, tetapi cerita masih asik. Kali ini selain disibukkan job desk-nya mengawal Mea yang lagi-lagi menang banyak, Lin Yi harus melawan organisasi farmasi yang ingin membuat pasukan zombie man dan mengacaukan keseimbangan dunia. Di sisi lain, buah api roh suci kini menjadi rebutan berbagai pihak. Gimana keseruan kisahnya? Sebelum kita mulai, ayo kita rame-rame kembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar Mas Boy semakin semangat menghibur kalian semua. Oke, langsung aja kita pasang handsfree, tutup pintu, dan ngocok. Nonton maksudnya. Ngocok bae kok meleceh. 好久不见啊，李碧华。 Terlihat seseorang di laboratorium, sebut saja Li sedang mencari sesuatu, namun Li diketahui dan disuntik rabies. Di tempat lain, Lin Yi masih rajin melatih tubuhnya. Lama tak jumpa, Lin Yi memilih memotong jayengnya biar nggak boros deodoran. Lin Yi harus sigap menjalankan tugasnya termasuk menyiapkan baju Mea. Dan inilah Mea saat ini. Walaupun beda tetapi ya masih hobi jadi putri duyung. Mulus ya, nggak ada rambutnya blas. Tiba-tiba saja Mea berteriak. Sebagai pengawalnya, keselamatan Mea jelas nomor satu. Lin Yi langsung masuk ke kamar mandi walaupun Mea nggak pakai baju. Ini kecoanya mesum juga ya. Yang protes kok disensor. Tolong, itu dari sananya. Saya juga pengen lihat apemnya kayak anda semua. Oke, lanjut. Terlihat Lin Yi, Mea, dan Sue mendatangi sebuah peresmian. Karena takut bahaya, kali aja ada wartawan mau jembel, Lin Yi melakukan. Datang juga Ling yang menjadi keamanan. Duh, sayang ya pemerannya ganti ya. Pak Manchu siap meresmikan, tetapi terlihat beberapa orang pergi meninggalkan acara yang membuat Lin Yi curiga. Dan benar saja terjadi. Beruntung sekali Lin Yi berhasil melindungi Pak Manchu. Namun serangan masih berlanjut. Para penyerang terlihat bukan seperti manusia normal. Mencoba menolong tetapi Mea malah sewot dan kepaduk Li yang lagi rebahan yang ternyata sudah menjadi mayat. Pak Manchu masih selamat dan menyuruh Mea pulang, tetapi nggak terima karena membiarkan Lin Yi malah bersama dengan Pak Manchu. Lin Yi merasa kematian Li pasti ada alasannya, karena dia seorang buronan. Tiba-tiba kok mati begitu saja. Para pembunuh juga mengeluarkan energi misterius dan mereka harus mencari tahu penyebab kematian Li. Mea masih heran, kok ayahnya begitu nurut, atau mungkin sudah disantet, atau mungkin Lin Yi menginginkan hartanya dan membuat Mea terlantar. Padahal Lin Yi kan pengen apemnya. Untuk mengasah kanuraganya, Lin Yi terus berjoget dan masuk ke ruangan spiritualnya. Bertemu dengan Yase yang takut wajahnya mulai berkerut. Lin Yi berpikir kalau Yase ya memang udah tua ya, tapi ya masih oke lah. Lin Yi ingin menanyakan serangan di peresmian perusahaan kemarin. Yase bercerita kalau 2000 tahun yang lalu ada sebuah wabah, orang-orang mulai menyerang. Punya kekuatan luar biasa tapi terlihat nggak berpikir dan berakal. Bahasa ilmiahnya ya tolol lah, maksudnya zombie. Wabah itu untuk menaklukkan dunia dengan pasukan tanpa perasaan. Pasti ini akan berbahaya. Lalu Lin Yi diusir karena waktunya sudah habis. Lah kayak main PS ya. Jika konspirasi ini benar, berarti kaitannya tidak hanya Pak Manchu tetapi lebih besar, dan Lin Yi harus memeriksa jasad Li untuk mencari informasi lebih lanjut. Di tempat lain, Ling sedang mengautopsi jasad Li. Tetapi setelah 8 jam, selain menemukan si Otong yang udah mengkirut, dokter belum menemukan apapun dan membuat Ling marah. Dokter harus pelan-pelan memeriksanya karena suket si Otong terlalu rimbun. Lalu Ling memeriksanya sendiri.
Tuh kan baru dibilang ini nih. Ling kaget lihat otongnya Li yang kayak rawa-rawa. Sebagai Kapolsek, jelas Ling marah karena penyelidikannya begitu pelan. Apa nanti kata masyarakat? Ini baru polisi bener ini. Ketika sedang berberes, mereka menemukan dokumen Lin Yi. Lin Yi adalah orang pertama yang menemukan mayat Li dan perlu dicurigai. Kali aja Lin Yi udah ngejubit otong Li, kan nggak tahu ya. Mereka akan melakukan penangkapan. Biar nggak gagal fokus, Ling minum dulu. Si Bagong yang malah hilang fokus. Selain harus jago gelut, Ling juga harus jago masak. Capek-capek dimasakin, Mei malah nggak mau memakannya karena sebel kedekatan Lin Yi dengan ayahnya. Sampai Mei curiga ayahnya begitu percaya dengan Li. Biar makin marah, Lin Yi malah bilang kalau Paman Chu udah kena guna-guna ajian jaran goyang. Lah, malah gunungnya metu ya. Mei jelas tambah marah, tetapi Lin Yi jelas melakukan apapun hanya demi keselamatan Mei dan anunya. Lin Yi terkenal karena kejadian penyelamatan sebelumnya. Terlihat Zhong dan cecenguknya cemburu karena ketenaran Lin Yi. Si Bo versi diet juga datang. Zhang masih dendam dan akan mengalahkan Lin Yi entah gimana caranya. Penyelamatan Paman Chu oleh Lin Yi membuatnya semakin terkenal dan menambah penggemar. Jadi saran si Bo mending buat OnlyFans aja, kali aja banyak yang langganan. Lalu Ling datang meminta Lin Yi sebagai informan karena insiden yang terjadi termasuk pembunuhan Li. Mei sempat menolak dan membuat Ling marah, tetapi karena Lin Yi taat aturan lalu lintas, Lin Yi bersedia untuk menjadi informan tanpa syarat. Lin Yi mulai diinterogasi, tetapi jawabannya tetap sama aja. Jelas Lin Yi bukan yang membunuhnya dan bukan yang membuat ledakan di tempat itu. Ling tetap bersikeras kalau Lin Yi adalah pelakunya. Lalu Ling membawa Lin Yi ke tempat interogasi khusus. Dengan diikat dan dipecutin kayak kebo sawah hingga dipertek tangannya dan disetrum sama Aki Supra harus Lin Yi terima. Bahkan sampai di slow mode biar Lin Yi ngaku, tetapi itu semua ternyata hanya mimpi Mea. Lah kirain beneran. Yang khawatir kalau Lin Yi sampai kenapa-napa. Hingga akhirnya Mea ingin menyelamatkan Lin Yi. Yang padahal interogasi sebenarnya ya saya juga mau. Lihat tuh, udah pakai topi kayak Saras 008 kan. Lin Yi harus menahan imronnya. Gimana enggak coba ditodong pegunungan, walau nggak besar ya, tapi bikin bangun si otong ini mah. Ketika terhipnotis oleh gunungnya, Ling mulai bertanya tentang insiden itu, namun jawabannya sama saja. Ini malah gila ya. Ini kalau sekalian dilepas kostumnya mungkin Lin bakal jawab ini ya. Zhong lalu menemui dua sosok misterius. Demi kekuatan yang dahsyat, Zhong membeli serum kekuatan demi mengalahkan Lin Yi. Bukannya nambah kuat, Zhong malah semaput. Jelas sosok orang berdua itu mempunyai rencana jahat. Mereka berdua juga mengirim pembunuh di acara peresmian. Namun perlawanan mereka berdua tidak akan langsung melawan Lin Yi karena pasti berat. Di sebuah bar, sebut saja Kiki sedang duduk termenung memikirkan gimana kontennya spiral, tetapi datang dua bebenguk yang sok asik. Tiba-tiba ini belum tahu aja ya Kiki jago silat ini. Tapi untung pakai daleman ini. Kalau enggak bisa sembriwing ini. Mei mulai mencari cara menyelamatkan Lin Yi, tetapi nggak tahu mau ngapain. Lah malah tiduran ya. Kan saya jadi pengen gabung. Beruntung Sue punya rencana sempurna. Udah begadang semalaman, Lin Yi pun belum memberikan informasi terbaru. Ya karena Lin Yi juga nggak tahu. Lalu Bagong datang melapor kalau ada yang ingin bertemu dengan Lin Yi. Dia adalah Direktur Feng yang mencari tahu insiden yang terjadi.
Tapi dengan sensornya, Lin Yi tahu kalau Ling diam-diam menguping. Lin Yi yakin kalau orang yang menyerang bukan orang biasa, pasti ada yang mengendalikannya. Lin Yi juga sengaja masuk penjara untuk mencari tahu tentang mayat Li, karena pasti ada petunjuk. Lalu di Rutfeng memberikan info, termasuk Bagong yang juga memberikan laporan, yaitu sebuah makam kuno yang ditemukan di lokasi ledakan terjadi ketika peresmian. 古墓？什么？古墓？ Sungguh di luar Nurul, tidak habis fikri mereka akan melakukan investigasi lebih dalam. Lin Yi akhirnya bermalam di sel bersama para penjahat dan buat pelajaran. Para napi adalah penjahat kelas kakap karena kejahatan beratnya tidak sengaja mencuri seutas tali, tetapi apesnya nggak sengaja sapi dan kambingnya ke bawah. Itu mah nyolong sapi namanya ya. Lin Yi di ospek, tetapi para napi belum tahu aja ini berhadapan dengan siapa. Dari suara terdengar pukul memukul sesuai harapan Ling. Namun yang terjadi, Lin Yi malah jadi penguasa sel itu. Lin Yi lalu ingin keluar. Lalu Opang menghipnotis penjaga menjadi kucing dan membuka sel. Untung dihipnotis jadi kucing ya, nggak jadi ubur-ubur. Ling bingung, kok area ledakan malah jadi makam kuno? Apakah ada hubungannya dengan Lin Yi yang dibayangkan sedang dipukulin Opang dan lainnya? Tetapi Ling ingat, Lin Yi nggak boleh mati. Namun Lin Yi diam-diam mencari mayat Li, lalu melakukan scanning yang ternyata Lin merasakan energi yang begitu kuat dari tubuhnya. Lin Yi beruntung nggak sempat melihat rawa-rawa milik Li. Dari tubuh Li juga nggak ada tanda-tanda. Tetapi setelah Lin Yi menselidiki lebih detail, ternyata ada bekas jarum di leher. Mungkin itu yang menyebabkan kematiannya. Apes, Ling datang ke sel. Dengan ajian trik-tik dengan cepat, Lin Yi menyusulnya. Setelah kena geplak, hipnotisnya menghilang dan melihat ke dalam sel yang Lin Yi malah baik-baik saja. Nggak terima hidup Lin Yi enak-enak, Ling langsung memaksanya ke ruangan interogasi. Di tempat lain, Tao Meiya dan Sui nggak didampingi. Secunguk Zong, Pichu, dan Ijon memberitai kalau Zong akan hadir dalam versi upgrade karena makin ganteng. Lalu datang sesosok laki-laki. Lelaki itu menolong mereka berdua. Sui merasa lelaki itu cukup ganteng dibandingkan Mang Qibo. Lah, Mang Qibo mbok jaran ya? Ya padahal gantengan Mimin ini mah. Meiya dan Sui mulai bersiap melakukan penyelamatan dan menyiapkan semua peralatan dari senter pistol hingga tali yang padahal nggak tahu mau diapain. Yang penting mah niat. Dengan diam-diam mereka mengendap-endap, saking diamnya sampai ketahuan polisi. Malah silet lidah ini. Lin Yi masih bersama Ling yang sebagai Wakapolsek bahkan nggak punya petunjuk, termasuk petunjuk kalau Lin Yi ada hubungannya. Saran Lin Yi, daripada buang-buang waktu mending mereka main PS dan mulai bekerja sama untuk mencari tahu kasus yang terjadi. Apa mungkin kecurigaan Ling karena traumanya kehilangan ketua yang sudah meninggal? Lalu Bagong melapor kalau mereka menangkap Meiya dan Sui. Lalu Ling malah merencanakan agar Meiya bertemu dengan Lin Yi untuk membuka watak asli Lin Yi yang sebenarnya. Dengan mengikuti denah lokasi yang dibeli Sui di forum jual beli tuyul second, ya jelas mereka bakal kesasar. Setelah mendapat petunjuk, Meiya menuju lokasi interogasi yang ternyata petunjuk itu dibuat oleh Bagong. Ya kali kayak mau ikut seminar ya dikasih petunjuk ya. Akhirnya Meiya menemukan ruangan interogasi yang adalahnya memang Ling sengaja agar mereka menemukannya. Lin Yi kaget kok bisa menemukannya.
Tiba-tiba saja Ling datang dan menangkap mereka berdua. Menerobos tanpa izin adalah pelanggaran. Jadi kalau mau Mea dan Sue aman dan dianggap berkunjung, Lin Yi harus menjawab semua pertanyaan. Nggak kalah akal kalau asumsi Mea dan Sue hanya berkunjung, jelas bukan pelanggaran. Mea sebenarnya ingin bersama Lin Yi, kan lumayan ini tempatnya sepi ya. Tetapi Lin Yi meyakinkan punya cara keluar sendiri. Di area makam, Toji mencoba masuk, namun area itu dilindungi perisai gaib dan berbekal nonton Dragon Ball, Toji melakukan karena begadang nonton YouTube PK8, Mea celongoban. Ternyata seminar ini narasumbernya cowok ganteng, dari situ dibanding. Sebut saja Jiwen, langsung jadi kerubutan, padahal keganteng aing kalau bawanya Pajero. Namun percuma kalau ganteng tapi omongannya ngebosenin, sampai Mea aja ngantuk. Setelah selesai, Jiwen mendekati Sue dan Mea. Ternyata Jiwen mengenal Mea yang ternyata teman masa kecilnya Mea. Wah, untung ini bisa meluk-meluk ini. Jiwen sekolah di luar negeri biar dikata keren. Lalu Paman Fu datang membawa mereka untuk menemui Paman Chu. Mereka pernah kecil bersama namun berpisah ketika ayah Jiwen meninggal, dan Jiwen ikut ibunya menjadi TKI. Karena kebetulan Jiwen lulus sarjana hukum, Mea ingin tahu kalau penangkapan Li apakah sesuai aturan minum obat. Maksudnya sesuai aturan. Kalau penangkapan tanpa surat perintah penyelidikan jelas nggak boleh. Apalagi kalau Lin Yi yang inisiatif bekerja sama, ya nggak boleh ditangkap. Tetapi kalau kepingin lebih aman, ngaku aja keponakan pejabat. Di kantor polisi, Lin Yi malah sudah dibebaskan. Paman Fu padahal sudah datang membawa pengacara. Mea sudah merindukan Lin Yi dan sudah menyiapkan jamuan makan malam. Mendengar itu, sebagai lelaki yang selalu birahi, mikir Mea sudah pakai baju dinas dan siap melayaninya dengan sepenuh hati. Anda puas, saya lemas. Pokoknya disuapin termasuk sosis ayam buat pemanasan yang nantinya makan sosisnya Lin Yi. Begitulah pikiran ngeresnya Lin Yi, kayak saya dan ada semua ini ya. Setibanya di rumah, tidak sesuai ekspektasi. Di rumah malah sudah ada lelaki lain yang terlihat akrab. Ya betul, dia adalah Jiwen, idola wanita di Universitas Gangguan Berpikir. Jiwen adalah teman masa kecilnya. Sebagai lelaki, Lin Yi jiwa bersaingnya jelas menyala demi mendapatkan hati Mea. Tetapi ternyata perhatian Mea tidak hanya ke Lin Yi, tetapi juga ke Jiwen. Tiba-tiba bel berbunyi, tak disangka sosok perempuan cantik langsung memeluk Lin Yi. Siapakah dia? Betul, dia adalah Yun Yun yang langsung pulang karena khawatir ketika mendengar tragedi ledakan yang terjadi. Lin Yi mengajak Yun Yun makan bersama. Mea sempat kaget, tetapi Mea sengaja membuat Lin Yi cemburu. Area meja makan menjadi area gelut sumpit dan saling berebut makanan. Ya beginilah ketika cemburu tetapi gengsi mengakuinya. Esok paginya mereka masih saling dongkol. Tiba-tiba ternyata Jiwen yang di Smackdown. Ya jelas itu karena naluri Lin Yi melindungi Mea. Tetapi Mea malah marah. Lalu Lin Yi diam-diam mencari tahu latar belakang Jiwen. Kali aja dulu pernah utang terus nggak dibayar. Tapi nggak ada yang aneh. Dan tiba-tiba Lin Yi melihat bayangan.
Yun Yun kini memutuskan untuk kembali sekolah di dalam negeri karena di luar negeri biayanya mahal, nggak ada yang jualan combro sama seblak juga. Mereka lalu lanjut ngopi biar makin asik. Selagi kuliah, Yun Yun juga mencari pekerjaan sampingan, tetapi belum dapat. Lin Yi lalu berinisiatif untuk melobi pemilik kafe. Setelah merayu pemilik kafe walau sudah setengah tua, tapi wajahnya masih terlihat muda seperti anak SD, tapi pas zaman kolonial. Mendengar pujian itu, jelas tante-tante ini merasa senang. Lalu Lin Yi menyarankan agar ibu Ime awet muda mending mempekerjakan orang, dan Yun Yun lah yang direkomendasikan. Jadi nanti ibu Ime tinggal duduk anteng biar lebih fokus gibah sama main TikTok. 老板娘已经愿意让你在这边打工了。班表，你自己跟老板娘商量。 Lalu Pao dan Afu datang ke kafe tetapi langsung pergi ketika melihat Lin Yi. Ternyata mereka mencari Zong yang tiba-tiba menghilang ketika mencari kodam agar lebih kuat. Di tempat rahasianya sebut saja Josie Bing dan Zong terlihat di sana. Terlihat juga sosok misterius. Zong berhasil menjadi zombie yang dikendalikan, dan untuk uji coba mereka akan mencobanya untuk menyerang Lin Yi. Ketika Lin Yi sedang meditasi, tiba-tiba masuk lelaki entah nekat atau bego, jelas Lin Yi langsung memitingnya. Dia adalah Han Bin yang dulunya suka bengong sekarang malah menjadi kayak plenger ya. Han Bin sekarang agak sehat setelah rutin mandi air hangat campur teh celup. Selain kodamnya menjadi jinak, telurnya juga jadi setengah mateng. Paman Lai mengirim Han Bin kalau dia menemukan makhluk yang memiliki energi asing. Han Bin juga disuruh membantu Lin Yi, berharap tidur bareng AWW, malah ini tidur bareng plenger. Terlihat Kiki sedang bersama seseorang misterius yang sedang merencanakan proyek rahasia bersama wanita. 为什么要合作？难道我一个还不够吗？ Han Bin menjadi siswa S2 jurusan Kaliurang dan dimentori oleh Qin. Melihat AWW cantik, jelas Lin Yi ingin ikut belajar menyayanginya. Tetapi jelas Qin melarangnya karena Lin Yi belajar di jurusan reproduksi. Pantes mikirnya mesum terus. Terlihat lagi sosok misterius yang mirip siapa ya, coba komen ini. Sedang mengatur rencana. Malam harinya sehabis pulang dari pengajian, Lin diserang oleh segerombolan orang yang punya energi misterius. Tiba-tiba sensor bahayanya aktif, ternyata Zong juga ikut menyerangnya. Lin Yi sempat terluka, tiba-tiba Kiki datang menolongnya dan pergelutan pun berlanjut. Belum ada yang tumbang, tiba-tiba Song dan lainnya mundur. Pisau yang menyerang Lin Yi beracun. Untung ilmu Xuan Yuan sulongnya melindunginya dan tidak terluka fatal. Lin Yi bercerita yang menyerangnya adalah Zong yang kata Pao dan Ofu tiba-tiba hilang, sekarang muncul malah menjadi aneh. Dari hasil penyelidikan ditemukan juga obat misterius dari era dinasti Qin yang bisa mengendalikan pikiran dan menjadi mayat hidup. Obat itu bisa meningkatkan kekuatan termasuk tambah panjang dan besar. Namun orang yang meminumnya akan dikendalikan oleh orang yang memberikan obat itu. Mungkin ada hubungannya kematian Li yang terdapat luka hasil suntikan di lehernya. Namun hanya itu yang Lin dapat. Agar mencari informasi yang lebih dalam, Lin Yi harus melakukan pemeriksaan lebih dalam. Di rumah, esok paginya Lin Yi tumben gak menyiapkan makanan. Sue mengeceknya di kamarnya, namun Lin Yi gak ada di tempat. Itu membuat Mei marah. Lin Yi lalu pulang dan entah ada angin apa, Sue dan Mei menyiapkan makanan dan begitu baik. Ternyata makanan itu begitu pedas karena ditambah cubitan dan tampongan. Mei bertanya, semalam kok gak pulang? Takutnya ngepet. Ternyata tangan Lin Yi malah terluka dan Lin Yi ingin cuti dari tugas pengawalan. Lah, wanita emang aneh ya. Deket dimarahin, gak temu dicariin, ini malah ngambek. Dan dikira Lin Yi malah berkencan dengan Yun Yun. Lagi asik-asik ngopi, tiba-tiba Lin Yi dan Paman Feng Ayah Xiao sudah datang.
Atas nama NBA, Feng ingin melakukan autopsi secara profesional ke jasad Lee karena dirasa kematiannya menyangkut kasus ranah NBA dengan kekuatan khusus. Namun Ling malah menolak permintaan itu karena Lin Yi yang meminta untuk melakukan penyelidikan. Dengan pertanyaan pancingan, Lin Yi sudah tahu lokasi penyimpanan mayat Lee. 放尸体的地方真的安全吗？ 我们特警队的停尸间是整个松山市最安全的地方。 Ini tips lanjutan dari Tatang ini. Jangan berdebat dengan wanita. Pancing aja dengan pertanyaan dan biarkan wanita itu merasa unggul. Lalu setelah itu baru tusuk. Maksudnya baru tusuk dengan intelektual gitu ya, bukan nganu. Karena Lin Yi sudah tahu lokasinya, ya sudahlah tinggal eksekusi. Meiya masih ngambek karena curiga Lin Yi mungkin nganu bersama Yun Yun. Di lokasi yang berdekatan, Lin sedang bersama Hao yang merasa Lin Yi menjadi mahasiswa idola. Tiba-tiba Yun Yun datang dan memberikannya hadiah karena sudah mencarikannya pekerjaan. Tahu Lin Yi tangannya terluka jelas membuat Yun Yun khawatir. Dari jauh, Meiya melihatnya. 万一感染了怎么办？ 这点小伤去什么医院？ 天化日之下，曹韵竟然跟林毅拉拉扯扯。 Kini setelah tahu kedekatan Lin Yi dan Yun Yun, Meiya akan mengawasinya 24 jam full agar tahu Lin Yi ngapain aja. Akhirnya pulanglah Lin Yi ke kamarnya. Lin Yi jelas merasa ada yang aneh. Meiya sendiri sedang mengawasi melalui alat penyadap. Namun Meiya nggak tahu ini buaya kok dikadalin karena Lin Yi sudah tahu rencana Meiya yang mengawasinya. Lin Yi jelas mempunyai ide untuk membalasnya. Udah tahu Lin Yi penuh kemesuman, jelas Lin Yi kayak orang waras, mulai melepas satu persatu pakaiannya, termasuk melakukan tarian anaconda. Tak hanya itu, Lin juga melepas boxernya. Dirasa kurang nonjok, Lin mendekatkan ke CCTV dan melakukan Jelas Mia kaget melihat ular kadut milik Lin Yi. Lin Yi lalu mendeteksi lokasi kamera CCTV. Lin Yi juga tahu pergi lewat pintu jelas akan ketahuan. Akhirnya memilih pergi melalui jendela. Tiba-tiba alarm berbunyi yang ternyata semua CCTV Meiya sudah dibongkar oleh Lin Yi dan berhasil kabur. Namun diam-diam dia diikuti. Meiya merasa kalau Lin Yi kabur malam-malam pasti mau kencan dengan Yun Yun. Padahal Lin Yi akan menyelinap ke kantor polisi untuk mencari informasi. Karena Meiya memaksa dan mengancam akan pipis sembarangan, Lin Yi akhirnya mengajaknya. Harusnya biarin aja ya pipis sembarangan gitu kan jadi tahu. Lin Yi berencana mencuri barang berharga yang mungkin ayah Meiya nggak bisa membelinya. Hampir aja mereka ketahuan ya. Akhirnya sampailah di penyimpanan barang bukti. Dengan sombongnya Meiya tak takut apapun. Tetapi setelah melihat seonggok mayat ya teriak juga ya. Gerak dewek maning tiba-tiba di tempat lain setelah lembur bikin makalah, tiba-tiba saja Qin diserang. Pergelutan terlihat imbang. Ternyata dia adalah Kiki yang meminta untuk bekerja sama, namun Qin mengacuhkannya. Kembali ke Lin Yi yang menunggu keadaan aman. Lin Yi berencana mencuri jenazah Lee. Karena Meiya selalu cemburu kepada Yun Yun, lalu Meiya menanyakan siapa orang yang penting dalam hidup Lin Yi. Nah, ini pertanyaan ketika cewek sudah tertarik sama cowok yang sebenarnya cuma kode doang. Tetapi karena Lin Yi ingin membuat perasaan Meiya semakin jedak-jeduk, Lin melakukan 我关心的那个人是他。 Karena kaget, Meiya semaput. Wah, cocok itu ya tinggal nganu. Lin Yi berhasil mengambil jenazah Lee dan mengantarkannya ke markas NBA. Sambil digendong yang membuat punggung Lee penyok, Meiya ingin setiap Lee melakukan sesuatu ya laporan dulu. Karena sebenarnya Meiya cuma ingin terus dekat dengan Lin Yi. 就是担心你有危险，
Dari hasil autopsi, masih ada sisa obat khusus yang sangat mirip seperti obat rahasia dinasti Qin yang digunakan untuk merubah Zhong dan orang-orang yang melakukan penyerangan kepada Paman Chu, termasuk penyerangan Lin Yi. Sangat mungkin dilakukan oleh satu orang. Namun mayat Li begitu bersih hingga hampir tidak menunjukkan kecurigaan. Lin Yi teringat kalau Li pernah pergi ke bar berawan. 媚色酒吧，李碧花去过媚色酒吧。 Lalu Lin Yi meminta tolong Paman Feng mengembalikan mayat Li, takutnya bangun lagi otongnya, kan repot. Ya nggak bangun lagi, maksudnya takut busuk ya. Lin Yi lalu pergi ke bar, namun Yun Yun terlihat ada di sana sedang diganggu pemuda sok gaul. Wah, ini Yun Yun kalem-kalem kok mainnya malah ke bar ya. Beruntung Lin Yi melihatnya. Sempat mengancam namun mereka memilih mundur. Yun Yun pergi ke bar karena menggantikan temennya yang ada jadwal nonton NDX. Lin Yi berencana bertemu dengan Bosun, pemilik bar itu, yang rumornya mengatakan kalau Bosun hanya ingin menemui orang yang berjodoh. Kalau ada orang yang gak ingin Bosun temui, maka dia akan menghilang. Tetapi Lin Yi nggak takut dengan berani langsung masuk, dan benar para penjaga langsung melarangnya. Ini mereka nggak tahu ya, Lin Yi jago gelut ini. Sesampainya di dalam, Lin Yi disuguhi pemandangan tante-tante yang sedang diurut biar makin kesel. Dialah Bosun yang langsung menerima Lin Yi dan memberikannya air ciu campur pertama. Lin Yi belum bilang apa-apa dan Bosun langsung bilang kalau Li sudah nggak lama berkunjung. Bukan tanpa alasan, Bosun memiliki mata-mata di mana saja. Juga terbatas memberikan informasi, dan sebagai hadiah karena sudah menguji pengawalnya, Bosun memberikan sebuah cincin giok. Lalu Bosun lanjut untuk diurut karena masih gede sebelah. Di sekolahan tersebar isu kalau tadi malam Lin Yi pergi bersama Yun Yun di bar perawan yang membuat Mei yang ngambek. Ketika Lin Yi memperingatkan untuk jangan bergosip, takutnya lidahnya keseleo, Mei sengaja manasin Lin Yi dengan pergi dengan Jin Wen. Zhong menangkap Pao dan Ofu dan dijadikan mayat juga oleh Zhou. Terlihat sosok misterius yang mengingatkan untuk berhati-hati dalam melakukan pergerakan. Rencananya ketika pesta mereka akan melakukan penyerangan. Pesta dimulai, Mei bersama Ji Wen. Lin Yi juga datang melihat Mei begitu mesra dan membuat Lin Yi sedikit dongkol. Lalu Lin Yi mencoba menyapanya. Yang Kini menanyakan tentang Ji Wen yang dekat dengan Mei, apakah ada hubungannya? Cocok dengan irama lagu Balonku Ada 5, Mei mulai berjoget. Sebagai lelaki melihat gebetannya Parkui bersama pria lain jelas marah, tetapi Lin Yi dengan santai dan memperlihatkan Lin bisa mengontrol emosinya karena hanya lelaki lemah yang tidak bisa mengontrol emosinya. Lin Yi mencoba mengajak Mei berjoget-joget, tiba-tiba tidak diundang macam jelangkung, Zhong mulai menyerang. Ofu juga menyerang Han Bin, namun tiba-tiba malah semaput, seakan ada yang mengendalikannya. Pertarungan Lin Yi tak terhindarkan, namun Mei malah mendekat dan mendapatkan pukulan hingga membuat Lin Yi marah. Opu bergabung dalam pertempuran, namun tiba-tiba mereka berdua diperintahkan untuk mundur oleh seseorang. Lin Yi lalu memberikan pertolongan kepada Mei, yang beruntung Mei baik-baik saja dan masih perawan. Ya jelas lah, emangnya disogok. Di kamarnya, Lin Yi lalu melanjutkan pelatihannya dengan Yase.
tingkatan Lin Yi sekarang berada di tingkat bumi. Tapi bohong, karena Lin Yi beberapa kali memaksa energi untuk keluar. Beruntung Lin Yi masih memiliki kekuatan kanuragan. 最多算是玄阶中期吧。 Lin Yi lalu menanyakan tentang zombie, namun Yase malah mengusirnya. Hai anak-anak kapling, siapa yang nendang titiknya si Sarip? Adanya Alan pulang ngaji, kesakitan titiknya. Esok paginya, Lin Yi dan Meiya terlihat canggung karena kejadian ketika party. Lin Yi berharap Meiya selalu baik-baik saja. Dari kejauhan, Jiwen melihat kedekatan mereka. 好一个林毅，看来还是小看你了。 Di tempat lain, Semprul sedang bikin konten ngintip mania mantap. Namun Xiao yang melihatnya langsung menggagalkannya. 喂，以后走路小心点儿。 Tapi tiba-tiba Xiao nampak bengek, lalu Shibo memberitai kepada Lin Yi. Lin Yi langsung mengeceknya, ternyata badannya sudah dipenuhi energi dingin. Lin Yi akan mengobatinya, tapi rame takutnya dikira dukun cabul. Setelah mengeceknya, Lin Yi lalu membawanya. 我好像看到小一哥抱着冯笑笑啊。 Tetapi Meiya malah marah karena dikira mau ngapa-ngapain. Di markas MBA, Lin Yi mencoba mengalirkan energinya, padahal sudah diberitai kalau tindakannya percuma dan berbahaya bagi dirinya sendiri. Toji sendiri malah gak ada kabar. Feng kepikiran saran paman Li Dofang untuk membuat Xiao mati suri dengan cara memasukkannya ke inkubator agar energi dinginnya tidak menyebar. Saran itu cukup masuk akal karena saat ini buah roh api suci belum ketemu. Lalu Lin Yi melanjutkannya. Di markas MBA pada malam hari, ada seseorang yang mendekati Xiao. 笑笑，是我。 Ternyata dia adalah Toji tampatan hatinya. Sempat hilaf ingin nganuk, tetapi ingat itu di markas MBA, jadi cukup pelukan. Xiao sebenarnya tidak mau dimasukkan ke inkubator karena sudah muak dengan penantian tanpa harapan. Namun demi bisa naik ke pelaminan bersama Toji, memohon untuk menurutinya masuk ke inkubator walau sementara tidak bisa pelukan. Tapi begitulah cinta, deritanya tiada akhir dari Cupat Kai. Lin Yi dan Feng lalu datang. Toji lalu memberikan peta pemberian Hanbin lokasi buah roh api suci. Toji menemukan sebuah makam, namun dia tidak bisa membukanya karena disegel. Untuk kejelasan peta itu mereka akan menanyakan lebih lanjut ke Hanbin. Di sekolahan, para cheerleader yang dipimpin oleh Meiya unjuk kegeolan untuk memancing Imron. Kayak pada bersih temen ya. Ini tapi Meiya masih cemburu aja gara-gara Lin Yi melihat Yun Yun. Tiba-tiba tim taekwondo datang dan mengusir cheerleader karena jam jogetnya sudah habis. Ini latihan bela diri tapi kok ada geolnya juga ya. 2、3、4、5、6、7、8。 Kiki ketua taekwondo yang menolong Lin Yi memberikan perhatian karena Lin Yi mimisan. Karena kejadian itu membuat Meiya marah, cemburuan banget ya. Tetapi ternyata di dalam tisu itu terdapat undangan privat dari Kiki. Hanbin dan Toji lalu datang memberitai lokasi buah roh api suci. Namun diam-diam Kiki menguping pembicaraan mereka. Dalam buku dijelaskan kalau buah roh api suci berbuah sekali dalam ribuan tahun dan bisa membuat obat ajaib kuno termasuk membuat pasukan zombie. Karena curiga ada yang nguping, Lin Yi lalu mengajak mereka pergi. Lin Yi datang ke undangan Kiki, lalu datanglah Kiki. Tiba-tiba saja Kiki berjoget seolah memancing si Otong bangun. Lin Yi sempat menolak, namun Kiki yang semakin berani membuat Lin Yi terbawa arus. Selesai joget, Kiki bilang, "Lepas."
ternyata tali sepatunya yang lepas ya. Kalau yang lain dilepas nanti beda ceritanya. Lin Yi terkenal menjadi pahlawan sekolahan karena banyak menolong di kejadian besar. Tiba-tiba ada orang lain di sana. Qi dan Lin Yi mengejarnya dan baku pukul tak terhindarkan. Qi sempat kalah, lalu berhasil mengimbanginya. Namun Qi terluka karena ledakan energi. Beruntung Lin Yi menolongnya. Wanita yang menyerang itu adalah Qin, yang ketika beristirahat tiba-tiba ini untung saja Han Bin gak kena gaplok ya. Qin lalu membaca berkas Han Bin yang dibawanya tentang buah roh api yang diambilnya di area terlarang di perpustakaan. Lin Yi balik ke rumah, terdengar suara Maya yang memanggil Sui. Lin Yi mencoba mencari Sui yang ternyata sedang nonton YouTube PK8 Production. Karena memakai headset, panggilan Maya tidak didengarnya. Akhirnya Lin Yi yang maranin. Ini sih rezeki nomplok ya. Maya ternyata lagi mandi dan meminta tolong diambilkan handuk. Walaupun agak kurus tetapi ya pasti bikin bangun. Maya masih gak sadar kalau Lin Yi yang ada di sana. Sampai Lin bilang, merasa nggak diapa-apain, Maya mengejar Lin Yi untuk diapa-apain. Di luar sudah ada Ling yang mengingatkan itu bajunya belum diikat itu. Lagi-lagi Lin Yi ngelihat apemnya. Emang kalau soal apem yang gak ada bosennya ya. Ling tahu kejadian yang terjadi di sekolahan dan beruntung Lin Yi dan Maya masih selamat. Lin Yi malah gagal fokus karena ada yang menonjol tetapi bukan bakat. Ling selalu curiga karena setiap ada kejadian Lin Yi selalu ada di TKP. Lalu Lin Yi menantang gelut, kalau menang Lin Yi bakal nurut, kalau Lin Yi yang kalah dia bakal nurut. Jelas Lin Yi bukan lawan Ling, dengan mudah menghindari serangan termasuk menangkisnya. Pinter nemen ini ya, tahu aja barang empuk. Lin Yi menawarkan kerjasama untuk mengungkap kasus mayat hidup karena ada dalang farmasi besar di baliknya. Namun Lin Yi masih ingat empuknya anunya Ling dan membuatnya marah karena yang dipegang cuma satu. Lah, terlihat Qi sedang bermesraan dengan seorang pria membicarakan Qin yang sedikit keras kepala, namun hubungan dengannya akan menguntungkan. Qi menolaknya, tetapi Qin adalah seorang jenius peracik formula obat. Qi juga bilang kalau Lin Yi sudah tahu informasi tentang buah roh api suci dan makam Xuan Yuang. Terlihat Zhou bersama Qin juga membahas buah roh api suci. Namun Qin merasa tanggung jawabnya hanya eksperimen, bukan mencari buah roh api suci. Di TPU, Lin Yi ziarah ke makam Ketua yang setahun lalu meninggal karena ledakan. Ling juga masih ingat dengan Ketua Yang. Lin Yi mencoba berbahasa basi namun malah dicutekin. Kasus munculnya makam dan serangan mayat itu kasus yang cukup rumit, tapi Ling masih optimis bisa menangkap dalang di balik itu semua. Ada harapan kerjasama yang Lin tawarkan bisa berjalan. Ling akan melakukan investigasi makam yang muncul. Makam itu muncul ketika terjadi ledakan saat peresmian perusahaan Pengzhou dan sementara pembangunan tertunda. Paman Chu khawatir kalau serangkaian kejadian yang terjadi adalah konspirasi yang sengaja dibuat untuk menghancurkan perusahaan. Lalu Lin Yi datang dengan ajian tebluk no jutsu. Lin Yi mendapatkan berkas terkait makam. Paman Chu khawatir kejadian ini akan mengancam keselamatan Maya. Peresmian laboratorium paling mewah akan dilakukan grup Zhao yang berkolaborasi dengan Universitas Matsuyama yang dimiliki oleh Zhou Zibing. Maya dan yang lainnya lalu datang.
tiba-tiba marah gitu aja karena Lin Yi sedang bengong. Padahal nggak ngapa-ngapain, malah dikira nggak peka ya. Salah terus. Peresmian dimulai. Laboratorium akan menjadi tempat pembelajaran bagi mahasiswa termasuk menemukan obat anti kanker. Namun untuk obat anti bego masih belum bisa diproduksi. Jo berharap laboratorium ini akan bermanfaat. Lin Yi masih menaruh curiga dan gak sengaja Lin Yi melihat Jo menemui seseorang. Mereka membahas buah roh api dan makam kuno. Jo ingin mengutus orang tetapi pria yang ada di sana melarangnya. Lin Yi penasaran pria yang mengobrol dengan Jo. Tiba-tiba lah, hampir aja ketonyo ya. Kiki ingin tahu apa yang dilakukan oleh Lin Yi. Karena nggak ada siapapun, Lin Yi malah bengong. Kiki mencoba mengajak Lin Yi pergi, namun sempat menolak, tetapi Kiki memaksanya. Lin Yi masih penasaran orang yang bersama Jo. Pasti mereka akan melakukan konspirasi. Lin Yi secepatnya mencari tahu tentang makam kuno. Di rumah, diam-diam Maya dan Sue mendengar Lin Yi yang sedang telepon membicarakan tentang niatnya pergi ke makam kuno. Sempat ingin ngegas tetapi Sue menahannya. Maya marah karena Lin Yi pasti pergi demi wanita lain. Sue punya ide agar Lin Yi mengurungkan niatnya pergi. Mereka mengunci Lin Yi agar tidak pergi dari rumah. Ya, begitulah wanita ya. Kalau udah pengen pokoknya harus diturutin. Yoyo, 你就老老实实在房间待着吧，哪也别想去。 Lin Yi mencoba kabur lewat jendela. Tiba-tiba Lin Yi memikirkan bagaimana caranya kabur. Tiba-tiba ada telepon dari Yun Yun yang ingin bertemu. Lin Yi lalu memiliki ide seolah terluka. Jelas Maya khawatir dan membukakan pintunya. Ini kuncinya kayak temen ya. Ketika pintu dibuka, Lin Yi langsung kabur. Yun Yun sudah menunggu. Ternyata sebenarnya nggak ada hal penting. Yun Yun hanya sange. Kangen. Tuh, rambutnya aja nyampe nyangkut. Belum dicukur sih. Ternyata Yun Yun juga melarang Lin Yi untuk jangan masuk ke makam kuno. Pasti akan berbahaya. Tetapi kalau Lin Yi pun pergi, Yun Yun percaya Lin Yi pasti berhasil. Yun Yun begitu nyaman dengan Lin Yi karena Lin Yi lah pahlawan hatinya. Tiba-tiba Maya juga ikut ngumpul. Asik bener ya, diapit dua awewe cantik. Tetapi ternyata kedamaian itu hanya bayangan. Aslinya ya, mana ada wanita yang mau dimadu. Tuh kan malah jadi rebutan. Tetapi Yun Yun melepaskannya biar Lin Yi bisa dapat yang empuk-empuk. Ini tangannya Lin Yi kok pinter banget cari posisi ya. Maya begitu marah. Lalu Sue punya ide agar nggak kalah dengan Yun Yun, Maya harus menawarkan tubuhnya. Waduh, mau ngapain ini ya? Sempat menolak tetapi akhirnya Maya mau. Bakal asik ini ya. Maya mulai memakai pakaian dinasnya. Tuh kan, udah bikin tegang aja. Lin Yi yang sedang rebahan melihat Maya yang kayak gitu pasti langsung bangun dong. Pemanasan dimulai, dipijet sana sini dan gak ketinggalan diguyur pahanya. Lah, kok ngamuk? Maya kembali ke setelan sange. Maya ingin Lin Yi berjanji untuk jangan pergi ke makam kuno. Kalau kalian gimana nih? Tetap pergi nggak kalau disuguhin yang kayak gini nih? Diam dengan pertanyaannya, Maya melakukan. Tuh kan, di blender dong. Maya lalu pergi karena masih kurang. Belum di blender anunya, Lin Yi melarang pergi. Gagal ngecas ini dong. Kunci grendelnya semakin banyak biar nggak kabur. Tetapi tiba-tiba Lin Yi malah sudah keluar. Maya ternyata mencari tadi dan mengikat Lin Yi dan memberinya terong biar tahu apa yang dirasakan Maya kalau dianu. Maya meminta kepastian hubungan Yun Yun dan Sio. Karena nggak jujur, Maya memberikan hukuman.
喜欢唐玉，我要你带他去看流星雨，我要你把风。 Mei merasa apakah Mei kurang cantik dan kalah disandingkan dengan Yuyun dan Xiao. Sebagai lelaki, Lin Yi harus ambil kendali dan melakukan. Tuh kan, langsung diem. Emang kudu dianuin ini kalau cewek udah rewel ya. Dengan catatan kalian ganteng. Kalau muka kayak bekel jangan berharap deh. Karena kejadian semalam, Mei nampak malu dan malah menemui Jiwen. Lah, ini gimana sih ya? Jiwen bingung, kok Mei jadi aneh? Apa karena suka dengan Lin Yi? Diam-diam Kiki melihatnya. Sesampainya di rumah, Kiki marah karena kedekatan Jiwen dengan Mei. 你在干什么呀？ Walaupun demi misi, apakah harus mengorbankan perasaannya? Di laboratorium, diam-diam Hanbin memperhatikan Qin, bahkan sampai meleng. Untung aja masih ketolong. Namun tiba-tiba... 学姐小心啊！ Walaupun agak plenger, Hanbin lelaki yang perhatian. Dan sebagai hadiah, Qin menggeplaknya. 真是个傻小子。 Jo dan seorang pria masuk ke laboratorium. Ya walaupun Qin jenius, tapi sifatnya sulit untuk diatur. Tetapi Jo percaya Qin akan menyelesaikan tugasnya. Jo berniat mencari buah roh api suci, tetapi pria itu menyarankan untuk menunggu Lin Yi saja yang mencarinya. Dan mencari kelemahan Lin Yi agar menuruti perintah mereka. 他的弱点是楚梦瑶。 Sebagai pengawal, jelas Lin Yi akan selalu mengikuti Mei. Karena Lin Yi nggak ada kejelasan, Mei memilih Jiwen yang kebetulan datang. Emang sulit dimengerti nih ya. Ketika sedang akan pergi ke Burjo, Zhong datang dan langsung menyerang Jiwen hingga tumbang sekali pukul. Mei mencoba melawan, namun Zhong dengan mudah melumpuhkannya. Yun yang kebetulan melihatnya mencoba membantunya, tetapi juga ikut semaput dan Zhong membawa mereka berdua. Lin jelas gundah dengan yang terjadi. Paman Chu kemudian datang dan sedikit menyalahkan Lin Yi karena sebagai pengawal tidak bisa menjaganya. Tiba-tiba Lin Yi mendapatkan video Mei dan Yun yang sedang disandra. 想要他们活命，你知道该怎么做。 Gak cuma itu, mereka juga disetrum kayak ikan uceng. Lin Yi punya waktu dalam 5 hari untuk menemukan buah roh api suci. Kalau tidak, Lin Yi akan mendapati Mei dan Yun menjadi almarhumah. Paman Chu ya pasti cemas. Lin Yi curiga dalang penculikan ada hubungannya dengan farmasi karena tahu tentang buah roh api suci. Lin Yi mencoba mencari lokasi pengambilan video, bahkan udah pakai satelit tetapi masih belum bisa ditemukan. Lagi-lagi penculik mengingatkan dalam 5 hari harus menemukan buah roh api. Karena merasa buntu nggak ada jalan, Lin Yi mencoba menemui Bosun. Seperti biasa, Lin Yi harus meminum ciu dicampur pertamak turbo, baru boleh takon. Bosun seakan sudah tahu dan memberikan informasi yang diperlukan. Lin Yi kemudian pergi sesuai petunjuk Bosun dan bertemu pemuda nganggur yang hobinya nganggur juga. Lin Yi mencari orang yang bernama Ike Nuryati. Ternyata nggak semudah berbuat dosa. Lin Yi harus bergelut dulu. Dengan mudah Lin Yi mengalahkan mereka semua. Ternyata wanita itulah yang bernama Ike. Lin Yi berterus terang meminta bantuan mencari sebuah makam kuno. Ike menolak menolong kecuali Lin Yi memenuhi syaratnya, yaitu semua harta karun di dalam makam harus menjadi miliknya kecuali buah roh api suci. Lin Yi memberitahu ke Hanbin akan mencari buah roh api untuk ditukar dengan Yun dan Mei. Ada kemungkinan orang yang menculik mereka berkaitan dengan bidang farmasi yang merujuk ke Joki Bing. Hanbin dimintai tolong untuk mencari tahu. Lin Yi di Mabes bersama Ling yang belum menemukan petunjuk penculiknya. Karena itu Lin Yi akan bergegas masuk ke makam kuno. Ling ingin ikut, tetapi kota Matsuyama akan bahaya tanpa Wakapolsek. Jadi Lin Yi menyarankan Ling berada di tempat dan mencari petunjuk keterlibatan Joki Bing. Karena ada kemungkinan besar Joki Bing ada hubungannya. Sebelum berangkat, Lin Yi berlatih ajian kuda lumping dan menemui Yase yang gak ada di tempat.
Akhirnya Yase datang. Setelah dipuji kalau Yase itu cantik, wangi, nggak bau kopok, Lin Yi ingin mendapat wejangan karena Lin Yi akan pergi ke makam. Tetapi Yase melarangnya karena sangat berbahaya. Walaupun sebenarnya Yase tahu tentang tempat itu, tetapi Yase enggan menolongnya. Untuk jaga-jaga, Lin Yi ingin meningkatkan kekuatannya dengan waktu yang singkat, dan jelas itu nggak ada. 臭小子，佳子，你改变主意了？ 进入轩辕御龙诀要随身携带。 Lah kirain mau ngasih indang terbaru. Lin Yi yang sedang menunggu kedatangan Ike, tiba-tiba sensornya aktif. Ternyata Sue ingin ikut pergi, tetapi Lin Yi melarangnya dan memberikan misi untuk menjaga logistik dan selalu berkomunikasi dengan Paman Chu. Akhirnya yang ditunggu datang. Lin Yi harus mengikuti kontrak. Kalau tidak, Ike akan memberikan denda. Ini cewek kalau nggak ngambekan yang mata duitan ini. Akhirnya mereka sudah dekat dengan makam. Tetapi Ike menyarankan istirahat karena sesuai primbon, masuk makam baiknya di tengah malam. Mereka mencoba istirahat. Lin Yi tanpa persiapan beda dong dengan Ike yang sudah siap dengan tenda. Karena Ike itu mantan anak gunung yang suka naik gunung karena melihat film 5 cm. Ketika akan masuk tenda, Ike melarangnya. Takutnya ada yang gigit yang nanti bentolnya 9 bulan. Setelah bermain drama, namanya cewek sedikit iba. Akhirnya Lin Yi masuk dengan catatan harus nambah biaya. Lagi asik-asiknya tidur, tiba-tiba Ike dikagetkan kok ada yang mengeras, tetapi bukan kayu jati. Tiba-tiba insting Lin Yi aktif. Setelah ditampung dan didenda karena otongnya bangun, tiba-tiba Lin Yi merasa ada bahaya. Lin Yi mencoba mengeceknya, ternyata nggak ada orang. Tiba-tiba Toji datang untuk ikut eksplorasi. Karena Ike nggak mau 3-in-1, akhirnya mereka memilih bikin sate usus. Ling diam-diam mengintip pergerakan Choki Bing. Namun setelah beberapa hari, kegiatannya cuma bisnis kayak rapat, beli combro online, dan nggak ada yang aneh. Tetapi Ling percaya pasti akan menemukan bukti. Setelah Ling memegang sosisnya Bagong yang ada tai lalatnya, mereka lalu mengikuti Jo yang pergi ke sekolah. Dirasa aneh malam-malam ke sekolah, Ling mengikuti Jo yang terlihat takut diikuti oleh orang lain. Di tempat lain, sampailah Lin Yi dan lainnya di pintu masuk makam kuno. Toji sudah mencoba masuk menggunakan kekuatannya, tetapi gagal. Lalu Lin Yi mencobanya. Ike sebagai Guitur Matre mencoba mencari tahu kalau ini adalah makam Xuan Yuan, dan untuk membuka segel gaibnya diperlukan hantaman energi 2 master tingkat hitam ke pintu masuk. Karena Toji masih tingkat kuning, lalu meminum obat kuat. Mereka mencobanya. Lalu Li penasaran obat kuat yang dikonsumsi oleh Toji. Jo lalu masuk ke laboratorium dan Lin mencoba mengikutinya. Ternyata Jiwen sedang mengawasi pergerakan Jo yang masuk ke ruangan rahasia. Lin tahu ada seseorang yang datang. Ternyata malah Han Bin si Plenger. Lin merasa Jo masuk ke laborat, tapi kok nggak ada, pasti ada ruangan lain. Hampir saja Jo ketahuan oleh Lin yang memang beberapa hari mengikutinya. Jiwen merasa ini akan bahaya, jadi Jiwen menyuruhnya untuk mengeksekusinya, termasuk Han Bin. Kembali ke makam, setelah mereka muter-muter mengikuti peta tapi nggak ada petunjuk dan membuat Toji marah. Emang suka marah-marah ini orang ya. Lin Yi lalu menyadari mereka nggak salah jalan karena pas masuk udah salam dan baca bismillah. Tembok juga lebih lembab daripada ketika masuk. Hari berikutnya, Ling masih mencari tahu ke laborat, menemui Han Bin dan meminta data bangunan. Namun data seperti itu Han Bin nggak tahu karena yang megang adalah Qin sebagai penanggung jawab. Ling mencurigai Qin, namun Han Bin memastikan Qin itu orang yang baik karena cantik lah. Lalu
mereka mencari Paman Feng. Lin Yi lagi-lagi mendapatkan video penyiksaan Mei dan Yun Yun. Karena udah muter-muter tapi belum nemu jalan, lagi-lagi Toji marah-marah. Karena Toji harus bergelut dengan waktu untuk menyelamatkan Xiu. Karena tendangan Toji, Ike mendapatkan wangsit kalau pintu masuk ternyata ada di dekat pintu yang berada di awal tadi, yang hanya perlu dihancurkan. Benar, pintu dapat dihancurkan karena Ike ingin kaya biar bisa foya-foya. Ike memut pecahan giok yang dari bagian pintu. Namun tiba-tiba serangan kampret datang dan membuat mereka masuk ke dimensi lainnya. Tidak hanya diam, karena diserang kampret yang animasinya kurang banget, Toji melawan. Ternyata belum selesai serangan makin rame. Saran Ike, mereka harus menyerang menggunakan ilmu Yulong Zuan Yuan dengan energi tenaga dalam. Ternyata energi Zuan Yuan memang berguna sekali di dalam makam, seperti kata Yase sebelumnya. Apa mungkin makam ini ada hubungannya dengan Lin Yi? Di tempat lain, Ling yakin Zhou Qibing ada hubungan dengan kejahatan yang terjadi, namun belum nemu buktinya aja. Dan selama Han Bin magang di laboratorium, juga nggak menemukan hal aneh kecuali pas ngaca. Tiba-tiba Han Bin menjadi target pembunuhan. Beruntung Qin datang. Leveling masih belum bisa mengimbangi penyerang itu. Penyerang itu adalah Kiki yang ditugasi Jiwen untuk membunuh Ling dan Han Bin. Namun Qin datang menggagalkannya. Itu membuat Kiki marah karena Qin entah di pihak siapa. Jiwen jelas khawatir penyerangan itu diketahui orang lain. Takutnya spiral. Kembali ke makam, Ike seperti perempuan lainnya yang penuh perencanaan, siap kapanpun membatalkan kontrak kalau Ike disodok atau Lin bikin PT. Lin Yi jelas nggak tahu isi dada Ike yang kelihatannya agak melempem. Karena berisik, Toji malah membandem. Toji emang penuh emosi karena selangkangannya lecet habis jalan jauh. Sebagai hadiah, Ike memoel yang ada di dadanya. Wah, nanti jadi rata dong. Ternyata selama ini Ike menyimpan bapau di dalam kutangnya. Apa ora apek ya? Han Bin mencari keberadaan Qin. Han Bin menyadari kalau Qin yang menyelamatkannya dari pembunuhan. Tetapi Qin menampik itu semua. Tiba-tiba saja ada bom udut. Lalu Qin mencoba keluar, tetapi pintunya sudah ditutup dengan segel energi. Qin mencoba merusaknya, namun usahanya percuma. Han Bin yang chilleren ya pasti semaput karena nggak pernah ngudut. Terpaksa Qin membawanya ke ruangan rahasia. Di luar keadaan menjadi ramai, banyak orang-orang yang datang untuk ngonten kebakaran. Woi kebakaran woi, ini guys kebakaran loh. Lalu Ling datang mencoba mencari Han Bin. Karena boring gak ada bahan hibah, Ike sebagai wanita yang punya dua mulut akan sulap untuk membuat suasana kembali ceria. Setelah menari-nari anaconda, Ike memilih telur siapa yang lebih hitam. Ternyata Dok itu menjadi senjata untuk melawan hantu. Senjata itu buatan dari keluarga Yu dari biji keledai. Mendapat informasi yang sangat berfaedah, Toji menjadi sangat senang. Tiba-tiba saja Toji masuk ke dimensi lainnya. Di ruangan rahasia, Qin yang seorang tabib mencoba mengobati Han Bin. Takut khilaf karena cuma berdua, Qin keluar. Namun tiba-tiba Han Bin sadar, lalu Qin melakukan. Kembali ke Lin Yi yang tiba di pemukiman gaib. Mereka disambut Casper versi Cina. Ternyata asap gaib itu berubah menjadi seorang putri. Lah, bisa mangan endok jaran maning.
Lin Yi ya kaget, kok ada ya wanita cantik di dalam tempat yang kayak gitu. Setelah dicek kakinya ternyata napak, berarti bukan kuntil bapak. Lin Yi mendekat, malah kena gaplok karena Lin Yi dirasa orang lemah. Mendengar itu, Tu Ji langsung mencobanya. Lin Yi ingin mencari buah roh api suci, namun wanita itu mengetes ilmu kanuragan Lin Yi yang bahkan Tu Ji bukan apa-apanya. Di puskesmas, Ling merasa kasus kebakaran di laporan pasti ada hubungannya dengan investigasinya. Ling menanyai Qin yang kebetulan di lokasi kebakaran, tetapi Qin tidak ingat apapun kejadian itu. Dan beruntung sekali Han Bin bisa selamat, padahal Cileren. Penyerang Ling dan Han Bin juga mungkin ada hubungannya dengan Cho Qiping, tetapi Qin yang bekerja dengan Cho juga nggak tahu menahu. Han Bin bertanya apa yang terjadi, tetapi otaknya agak geser jadi nggak ingat apapun. Takut kepalanya keluar asap, Feng mengajak Ling pergi agar Han Bin bisa istirahat. Biar nggak diparkirin ketika ke pasar, Kiki berlatih silat, lalu Ji Wen datang. Diam-diam Ji Wen juga memiliki ilmu kanuragan. Ternyata Kiki menyerang Han Bin dan Qin ketika di laborat. Inisiatif itu membuat Ji Wen marah karena membahayakan laboratorium dan hubungan mereka semakin gak harmonis. Han Bin yang masih agak bengek kembali ke laborat untuk memberi makan rasa penasarannya. Qin diam-diam mengintainya. Han Bin merasa aneh rasanya ketika semaput itu ada ruangan yang berbeda. Di ruangan rahasia, setelah dicek gas beracun nggak berpengaruh dengan obat-obatan di sana. Qin mencurigai kalau Kiki yang melakukannya, walau belum ada bukti. Setelah Jo mendapatkan buah roh api suci, rencana besar Jo akan terwujud. Jo mengingatkan kalau Han Bin mengganggu rencananya, ya dieksekusi saja. Di tempat lain, Lin Yi merasa Dewi itu bisa melihat tembus pandang dan takut lihat ular kadutnya ada tai lalatnya, namun tiba-tiba langsung bersujud ketika melihat gulungan ilmu Xuan Yulong milik Lin Yi, dan Dewi itu langsung memeluk kaki Lin Yi. Untung kantong kemenyannya nggak kesenggol. Dia bernama Bing. Karena Lin Yi pemilik ilmu Xuan Yuan, Bing menganggap Lin Yi adalah tuannya, sesuai perintah gurunya yang sudah mati 100 tahun lalu. Dari wajahnya yang imut, Bing ternyata berumur 180 tahun. Lah, tua temen ya? Toji yang nggak suka babi bu ingin langsung melanjutkan pencariannya. Kebetulan Bing sudah jinak. Ike menyarankan Lin Yi agar Bing membantu pencariannya. Bing memberitahu ada sebuah pintu istana, tetapi itu berbahaya dan membuat Bing khawatir. Untung juga ini Lin Yi ya bisa dipaparin. Di lokasi tersembunyi, Mea dan Yuyun disiram biar makin subur. Abis itu disetrum biar apemnya agak bau kosong. Ini kalau Lini tahu dambahan hatinya dikasarin, pasti Cho Qiping bakal dipukulin ini. Karena lelaki sejati itu bakal kasar kepada wanita. Ini selain kasar juga kurang ajar ini. Bisa peluk-peluk gitu ya. Biar makin bergairah, Jo akan mengganti pakaian mereka berdua. Untuk yang pengen lihat bagian ganti pakaian Mea dan Yuyun tanpa disensor, silakan nih tekan linknya di deskripsi video ini. Ini nih, buat kalian yang langsung cari linknya di deskripsi. Emang mesum ini ya. Maaf, Aing nggak separah itu ya. Anda belum beruntung ini. Kalau video lainnya ada sih. Lalu Jo mengirim video kurang ajar itu ke Lin Yi biar dijadikan bahan urut. Di Mabes, Pamancu mencari info tentang Mea. Namun karena lupa nggak sarapan ketupat jembut, Pamancu agak doyong. Setelah Fang melakukan penyelidikan, mereka menemukan target operasi, yaitu perusahaan farmasi PNG milik Cho Qiping. Dari reaksinya, Pamancu seperti akrab dengan Cho. Lalu Afu menceritakan kisah hubungan Pamancu dan Cho Qiping. Ngapa ora cerita dewek ya? Dulu, ternyata mereka bekerja sama di sebuah bisnis, namun ayah Jo tergoda judol, pinjol, dan open BO hingga membuat bangkrut perusahaan. Pamancu
mencoba menyembunyikan perilaku buruk ayah Jo, namun polisi tahu lalu akan menangkapnya. Tapi ayah Jo memilih bunuh diri daripada masuk bui. Di antara keluarga Zhou dan Paman Chu timbul dendam. Ling yakin ada bukti di laborat, tetapi setelah ada gas beracun, bukti sudah musnah. Han Bin masih mencari petunjuk lokasi rahasia di laborat. Walau sudah pelengar-pelenger, Han Bin gak menemukan petunjuk. Terlihat Qin meracik vaksin untuk membuat pasukan zombie. Dilihat dari raut wajahnya memang sulit dan tidak akan berhasil tanpa buah roh api suci. Bahkan sampai gulunya kaku. Han Bin mencoba menghubungi Qin yang tahu kalau Han Bin ada di laborat. Lalu Qin keluar mau beli rujak dan bertemu Han Bin yang sudah curiga kalau Qin menyembunyikan ruang rahasia di laboratorium. Diam-diam Kiki mencari lokasi penyekapan Mea dan Yunyun yang ternyata sudah ganti baju. Wah, siapa nih yang gantiin? Jiwen cukup waspada karena takut lokasi penyekapan diketahui. Diam-diam Qin mendengar percakapan Jiwen dan Cho yang membicarakan Lin Yi yang sedang mencari buah roh api demi menyelamatkan Mea dan Yunyun. Cho siap melakukan gebrakan besar. Bing menuntun Lin Yi dan lainnya menuju pintu dimensi. Setelah dibuka dengan doa bangun tidur, pintu terbuka. Lalu mereka semua masuk. Ya. Pengintian Kiki diketahui oleh Jiwen yang dengan mudah menangkis semua serangan Kiki. Jiwen mengancam untuk berhati-hati dengan tindakan yang Kiki lakukan. Kiki merasa tujuan Jiwen berubah tidak sesuai dengan mereka rencanakan di awal dahulu ketika masih mesum. Kiki merasa Jiwen berubah sehingga Kiki memilih untuk menggagalkan semua rencana Jiwen itu kalau diperlukan. Lalu Jiwen melakukan. Di tempat persembunyiannya, Jo mulai ingus-ingus, tahu aja yang semeribit. Jo ini tahu aja barang bagus karena main elus-elus aja ini. Padahal habis cepok ini Yunyun. Lalu Yunyun melakukan. Mea yakin kalau Lini tahu kelakuan Jo pasti diplenderin induknya ini. Tapi Jo malah sengaja membuat video penyiksaan dan dikirimkan ke Lin Yi. Lalu Jo menemui Jiwen yang ingin merubah rencana untuk memindahkan Yunyun dan Mea. Jiwen juga berniat membunuh Kiki karena dirasa akan mengganggu. Sampailah Lin Yi di hutan berkabut dan menerima video penyiksaan itu. Ike melihat juga video itu dan menyadari tujuan Lin Yi mencari buah roh api ya untuk menyelamatkan Mea. Namun Lin Yi menyembunyikan tujuan itu dari Toji karena taunya Toji mereka mencari buah roh api suci ya untuk Xiao. Ike malah salah tangkap, dikiranya Lin Yi dan Toji adalah partner bermain hanggar. Lah, dikiranya Lin Yi doyan gedang kali ya. Toji menemukan dua pintu ke dimensi lain. Sebagai Guitur, Ike harus mencari tahu jalan mana yang harus diambil. Setelah dikipas-kipas sedikit, keluarlah asap tulisan pintu kematian dan pintu kehidupan. Dari hasil cek aura, dua jalan ini pasti akan membawa mereka ke dalam bahaya. Tetapi Ike harus terus maju karena udah dibayar. Ike yang masih waras jelas tertekan mengikuti dua orang yang error. Satu emosian kayak nenek-nenek datang bulan, yang satunya mesumnya overpower. Toji memilih pintu kematian. Setelah Lin Yi mengecek dengan kodamnya, pintu kehidupan terasa bahaya. Untuk memastikan, Lin Yi menemui Yase yang malah lagi mandi. Tahu kesempatan gak datang dua kali, Lin Yi menyimpan pemandangan itu. Lin Yi hanya ingin tahu pintu mana yang harus dipilih. Namun karena diserang, tiba-tiba karena cengar-cengir sendirian, Ike merasa Lin Yi jatuh, kepalanya kebentur terus jadi bego. Ike bersikeras menahan mereka berdua untuk masuk ke pintu itu.
Di tempat lain, Kiki mulai diserang oleh Qin yang membawa rombongan zombinya. Tujuan mereka jelas untuk membunuhnya. Berhasil mengalahkan beberapa, tetapi zombie yang staminanya tak terbatas membuat Kiki kalah. Tiba-tiba saja zombie itu malah pergi, kemungkinannya karena terpengaruh energi buah roh api. Kiki sungguh beruntung. Drama masuk pintu akhirnya berakhir setelah Ike dijanjikan akan diberikan Doldin yang ukurannya sejari telunjuk. Cilik nemen ya. Sesuai namanya, area itu memang benar bisa bikin mati tanpa pikir panjang. Karena nggak bisa mikir, Toji langsung lompat. Lin Yi juga merasa tidak ada jalan lain. Setelah mengorbankan Ike, Lin juga menyusul. Berbekal keyakinannya, Ling bersama tim akan menggeledah gudang kepunyaan Joki Bing. Setelah mendapatkan info dan surat resmi gudang itu patut dicurigai. Namun Jo merasa tuduhan itu nggak bener karena gudangnya cuma dibuat untuk menyimpan kardus sama botol bekas. Dan karena dirasa kebanyakan bacot, Ling melakukan. Melihat kemampuan Ling yang badannya juga mulus, Jo menawarinya untuk menjadi asisten pribadinya. Jelas Ling menolaknya karena cuma dibayar 3 juta. Nggak tahu kalau dibayarnya 1 juta mungkin mau. Sesuai prosedur pemasangan tabung gas, para polisi mulai memeriksanya. Si Bagong menemukan percikan warna merah, ternyata cuma cat. Dengan sok ganteng, Jo menawari pekerjaan kepada Ling lagi. Ling ya pasti bete, operasinya nggak membuahkan hasil. Feng merasa tindakan Ling terlalu gegabah dan terburu-buru. Tetapi Ling sebenarnya sudah mendapatkan informasi, entah dari siapa itu. Joki Bing memang cukup licik. Feng merasa tindakan Ling malah akan bisa membahayakan Mei dan Yun Yun. Semoga Lin Yi segera menemukan buah roh api suci. Ini kayaknya Ling kurang dielus ini ya, jadi gampang marah. Ternyata Mei dan Yun Yun disembunyikan di ruangan rahasia. Jiwen menduga yang membocorkan informasi adalah Kiki yang gagal dibunuh karena tiba-tiba para zombie menjadi error. Qin ingin menghindari permasalahan yang muncul jika harus membunuh Kiki. Jiwen akan mengambil alih Kiki. Untuk Mei dan Yun Yun dikondisikan oleh Joki Bing. Lalu tanpa rasa belas kasihan, Jo membunuh Mei dan Yun Yun di depan Lin Yi. Yang ternyata itu hanyalah mimpi dan Lin terbangun di lembah kematian. Dengan instingnya, Ike juga tertidur di atas ular kadutnya Ling. Untung gak gigit ini ya. Ketika membangunkan Tuji, Lin Yi melihat sekilas energi aneh karena membahayakan tanpa izin Ike menambah tagihan. Ketika meminta Toji menjadi saksi, tiba-tiba Ike lalu menyadari yang dilempar adalah tengkorak. Tiba-tiba saja tengkorak-tengkorak pada bangkit. Lin Yi mulai menyerang. Namun ternyata tengkorak itu bisa mengembalikan serangan Lin Yi. Di tempat lain, Mei diberikan kalung bom oleh Jo sebagai antisipasi dan ancaman kalau Lin Yi gagal mendapatkan buah ajaibnya, maka kekasihnya akan meleduk. Kiki masih mencari bukti-bukti kejahatan Jiwen dan menemukan beberapa catatan utang. Kiki melakukannya karena terpaksa, namun diam-diam Jiwen tahu pergerakan Kiki. Kembali ke Lin Yi yang terpojok oleh pasukan tengkorak hidup. Namanya cewek entah mulut bawah atau atas pasti selalu gatel. Iki bilang sebenarnya Lin Yi mencari buah roh api untuk menyelamatkan Mei, bukan untuk Xiao. Mendengar itu Tuji langsung menyerangnya. Bukannya melerai, Ike malah memberikan pisau agar perkelahian berlangsung cepat. Ini pancen ini cagemblung ini. Mereka berdua lalu berebut pisau, namun tiba-tiba entah kebetulan atau tidak, karena Lin Yi tertusuk, tengkorak-tengkorak terlihat menghilang. Bing
tahu Lin Yi dalam bahaya. Di alam bawah sadarnya, Lin Yi terbangun di ruangan kosong. Tiba-tiba Mei datang dan membawanya ke ranjang untuk bermesraan. Sui juga lalu datang. Tidak lama-lama Yun Yun pun menyusul. Begitu juga dengan Bing. Enak sekali ya dipijitin ya. Tiba-tiba Ike datang membawakan koin emas. Datang juga Ling dan Kiki dan langsung ngesun. Ramai bener ini ya. Mereka mulai mengatur urutannya, mau satu persatu atau digebuk bareng-bareng. Ini sih impian semua lelaki ya. Tetapi pertanyaannya, apa yang sih kuat? Tiba-tiba saja Yase datang dan langsung disuruh ngantri. Emang ini ya, mesum ini. Tiba-tiba lah kok hilang? Dikiranya Lin Yi, Yase ingin main jongjang sendirian bareng Lin. Tuh kan, kena gaplok ini. Ternyata Lin Yi sudah meninggoy. Tengkorak benar-benar menghilang. Ike mencoba mengeceknya, ternyata emang baterainya udah habis. Mau ditransfer pakai cipokan, Tuji menyingkirkannya. Tapi usahanya tidak berhasil. Di keadaan seperti ini, Lin Yi tidak akan menua karena sudah berbeda frekuensi. Lin Yi di keadaan sekarat, hidup enggan, mati tak mau. Lin Yi masih hidup karena Yase melindungi energi kehidupannya. Tapi bukannya doa di saat terakhirnya, Lin Yi malah berimajinasi mau gengbong. Emang kentir ini bocah ini ya. Karena saat ini masih belum bisa hidup lagi, Lin Yi dan Yase akan melatih ilmu Yulong Xuan Yuannya agar nadinya kembali stabil dan bisa bangun lagi otongnya. Tiba-tiba saja pisaunya menculat sendiri. Ketika Ike menyentuhnya, dia terpental karena Lin Yi dikelilingi energi yang begitu kuat. Ike memohon kalau Ling hidup lagi, jangan balas dendam ke dirinya, ke Tuji aja yang mencintainya. Namun tiba-tiba Lin Yi melek. Tahu ada kesempatan Lin Yi merobek perjanjian biar nggak bayar. Tahu duitnya hilang, Ike ya pasti keluarin bunyi-bunyian. Lin Yi mengajak Tuji untuk bekerja sama, tetapi Tuji yang emang songong begitu acuh. Ike protes karena kontrak dirobek. Tiba-tiba portal baru muncul dan mereka masuk. Dan tibalah mereka di sebuah altar persembahan. Menurut Toji, disinilah lokasi buah roh api suci. Tapi kok nggak ada apa-apa ya, bahkan benda berharga pun nggak ada. Lalu tanpa sengaja Toji menginjak salah satu pemicu jebakan. Kewadun ngoceh bayi ya, lambene loro sih ya. Awan hitam itu mengendalikan Toji yang udah kayak layangan. Walau enggan menolong karena Tuji songong, tetapi biar bisa dapat pahala, Ike mendapatkan info karena rajin mantuk grup batu akik kalau ada suatu giok yang mampu menahan aura jahat. Tiba-tiba saja keluar cahaya dari saku Lin Yi yang ternyata dari cincin yang diberikan oleh Bos Sun. Sementara itu di laborat, Qin sedikit frustasi karena formulanya selalu gagal. Zhou yakin kalau ada buah roh api pasti akan berhasil. Tetapi Qin yakin bisa membuatnya tanpa buah itu. Mei dan Yun Yun sedang disewa oleh seseorang. Walah, siapa wis nyewa? Qin penasaran sebenarnya apa tujuan Zhou membuat pasukan zombie. Jadi, Zhou ingin mengubah dunia dengan terobosan sains walaupun mengorbankan banyak orang. Dan keberhasilan itu jasa dari Qin. Sebenarnya Qin bimbang apakah yang dilakukannya salah atau benar. Di tempat rahasia, terlihat sosok pria memakai hoodie yang berdiri serba 35 ribuan. Kiki juga mengintai. Pria itu adalah Jiwen yang dengan sensornya tahu kalau ada Kiki yang mengintainya. Jiwen merasa kalau dosa ayahnya harus dibayar oleh Mea. Ketika mencoba menyentuhnya, tiba-tiba dari kejauhan, Kiki merasa Jiwen sekarang berubah. Dulu baik, sekarang kayak kontol.
Setelah terpancar cahaya kebenaran, aura jahat menghilang dan buah roh api muncul. Lah, bentuknya malah kayak ketepeng deneng. Ike sibuk dengan harta karun yang di sana. Karena cewek kalau nggak matre ya sukanya gosip. Terjadi pergelutan karena Tuji ingin merebut buah roh api. Ruangan itu mulai runtuh. Tuji mencoba menahannya dengan merubah arah altar. Ternyata patung singa juga bergerak. Lalu Lin melakukan Lin Yi mencoba muter-muterin patung itu dengan ilmu Zuan Yuannya. Ternyata berhasil membuka pintu keluar. Namun ruang altar semakin berbahaya dan beruntung ditolong oleh Bing. Akhirnya mereka berhasil keluar. Karena merasa tetenya bergerak, Lin Yi membukanya. Kini Lin Yi sudah resmi memiliki ilmu Zuan Yuan tingkat lanjut. Ike mendapat semua harta karunnya. Lin Yi juga berhasil mendapatkan buah ajaibnya. Gak puas dengan harta yang didapat, Ike masih menagih uang dari kontrak yang ditandatangani Lin Yi sebelumnya. Ike lalu meninggalkan mereka biar Lin Yi dan Tuji bisa silat lidah. Tuji pasti masih mengincar buah itu. Bing memberitai ternyata semua perhiasan yang didapatkan oleh Ike itu palsu. Padahal Ike mau minum es teh sambil ngejualnya di pasar gelodok. Karena ketika pemilik makam mati semua sudah ditukar barang palsu. Karena makam sudah runtuh, kini Bing akan mengikuti Lin Yi dan siap diperintah ngapain aja. Wah, asik juga ya. Tuji masih mengincar buah ajaib itu dengan lapang dada. Di kampus, karena kejadian kebakaran di laboratorium, perusahaan PND akan melakukan konferensi untuk mengembalikan reputasi. Hanbin penasaran dengan yang terjadi, jadi bertanya langsung dengan Qin yang malah masih melanjutkan penelitiannya tentang pembuatan zombie man. Qin berhasil membuat formula baru yang akan menjadi terobosan besar, tetapi Jiwen sedikit cemas karena reputasi yang buruk akan berdampak pada kecurigaan masyarakat. Ide pembuatan itu adalah milik Jiwen dan Jo hanya melaksanakannya. Jika rencananya berhasil, maka Jo bisa mendapatkan warisannya kembali. Begitu juga dengan Jiwen akan mendapatkan tempatnya kembali di kota Matsuyama. Jiwen begitu hati-hati agar rencananya mulus kayak pipi aura kasih. Toji masih ngotot meminta buah roh api itu. Lin Yi lalu melihat energi aneh dari matanya, kemungkinan besar akibat dari meminum ramuan babi ngepet milik Joki Bing, sehingga kekuatannya makin gembeles kayak wirok hutan. Untuk menambah kekuatan, Tuji malah meminumnya lagi. Tiba-tiba karena dirasa sudah nggak bisa dikompromi, Kiki membuatnya turu. Niat menyembuhkan Toji, tetapi karena nggak ada waktu untuk menyelamatkan Mea, Kiki langsung mengajaknya pergi. Karena merasa empati takutnya Toji yang semaput disemutin, Lin Yi mengabari Feng dan Ling. Di tempat rahasia, Mea dan Yun Yun dijaga ketat oleh pemuda panca indera yang selalu berkeliling. Mea melihat ada sebuah pecahan botol yang ada di dekat Yun Yun. Mea menyuruhnya untuk mengambilnya, memotong talinya, lalu Mea akan menarik perhatian penjaga sehingga Yun Yun punya kesempatan untuk kabur. Lalu meminta pertolongan ayah Mea dan Lin Yi. Mea lalu memberikan vibratornya. Bukan dong, kali aja Yun Yun pengen pakai. Itu nanti buat senjata. Namun Joki Bing malah datang memperketat penjagaan. Dengan pelan-pelan Yun Yun berhasil memutuskan talinya. Apes Jo malah datang. Yun Yun dan Mea lalu bertengkar saling ejek. Yang gunungnya gede satulah, yang keteknya bau itilah, pokoknya saling ejek. Kalau Lin Yi pasti memilih dirinya. Ketika Jo mendekat, tiba-tiba apes sekali, rencananya gagal yang membuat Yun Yun harus dihukum. Mulai dari pembuatan video awalnya dimulai sebelum dibuka lainnya.
Qi dan Lin Yi sampai di lokasi. Dari jejak yang ditemukan pastikan mereka sudah telat. Mencoba mencari keberadaannya, tiba-tiba namanya juga lelaki, ya pasti mencoba melindungi sekalian cari kesempatan. Lin Yi ingin tahu siapa sebenarnya Qi. Namun bukannya dijawab, Qi malah ngasih terigu ke Lin Yi, dikira ulang tahun kali ya. Lin Yi harus memberikan buah itu ke Zhou dalam 10 jam. Tiba-tiba Tuji datang meminta buah itu untuk kesembuhan Qiu. Tapi Lin Yi pun butuh untuk menyelamatkan Yunyun dan Meiya. Lin Yi ya pasti memberikan ke Tuji setelah semuanya beres. Tetapi Tuji memilih jalan kekerasan. Lalu Ling dan Feng datang melerai. Agar tidak terjadi pergelutan, Ling yang memegang buah itu. Tuji ngotot merebut buah itu demi Xiao, karena Ling pasti lebih mudah ditangani dibandingkan Lin Yi. Feng yang lurus-lurus aja kini juga terpengaruh oleh hasutan Tuji. Lin Yi memastikan kalau buah roh api suci kunci dari semua kasus-kasus ini. Kalau buah dada ya buat enak-enak. Ling tetap pada pendiriannya. Buah roh api akan disimpan di tempat aman di buah dadanya. Gimana sih ini ya? Penyelidikan tentang Zhou bisa dikatakan belum berhasil karena Zhou yang licik dan Ling belum dapat bukti. Terjadi juga insiden gas beracun di laborat yang membahayakan Han Bin dan Qin. Lin Yi nggak bisa bertindak karena buah api ada di Ling yang akan bertindak sendiri. Di depan Mabes, Toji dan Feng mulai bergerak menyusup. Tuji mulai mencari buah ajaib itu. Tiba-tiba Ling datang. Wah, bakal berat ini mah. Dirasa perlu mandi, Ling mulai melepas bajunya. Walaupun agak kurus, ya masih tetap bikin bangun. Untung Toji masih fokus lalu melakukan. Ling lalu menyadari buahnya hilang, padahal masih nempel. Tuji dan Feng langsung pergi karena Ling sudah ngorong-ngorong. Tiba-tiba Lin Yi datang yang ternyata sudah mengintai Tuji yang tak akan menyerahkan buah itu kecuali Lin Yi membunuhnya. Lin Yi lalu mengajaknya kerjasama karena pasti bisa direncanakan walaupun belum nemu rencananya. Lah, Lin Yi berencana memancing Zhou dengan buah itu dan menyelamatkan Meiya dan Yunyun, lalu memberikannya untuk Xiao. Toji masih menolaknya. Lin Yi merasa kalau Xiao hidup dengan mengorbankan Yunyun dan Meiya juga pasti tidak akan tenang. Karena gedek, Lin Yi menantangnya gelut sekalian. Lah, Ling kuat sekali ya, bisa langsung tepar itu ya. Tetapi jelas itu karena keracunan. Lalu mereka pergi ke MBA. Dari hasil CT scan, itu akibat terlalu banyak minum obat kuat yang didapatkan dari Zhou Qibing. Udah minum obat kuat, tetapi masih letoy. Lin Yi tahu buah ajaib itu satu-satunya untuk menolong Xiao. Tetapi tanpa buah itu, Lin Yi tidak bisa menemukan Meiya dan Yunyun, lalu mengalahkan Zhou Qibing. Karena lebih bisa berpikir, Feng memberikan buah itu agar bisa mengalahkan Zhou Qibing. Lin Yi lalu mendatangi Nyonya Sun. Seperti biasa harus minum Ciu dulu. Tanpa panjang lebar, Lin Yi ingin tahu lokasi Yunyun dan Meiya. Karena merasa mereka ditakdirkan untuk bertemu, Sun memberikan kisi-kisi kalau tempat yang paling aman adalah tempat yang paling berbahaya. Xiao masih membeku di inkubator. Tuji juga lagi sakit-sakitan. Kini hanya Lin Yi harapan terakhir mereka mengalahkan Zhou Qibing dan mengembalikan buah roh api. Di tempat lain, Lin Yi mainan parkour karena jalan biasa dirasa kurang menantang. Sampailah di laboratorium, lalu Lin Yi mengeluarkan ajian radar no jutsu. Ketika sedang mau fotokopi KTP, Lin Yi bertemu dengan Ike yang merasa dirugikan karena semua barangnya palsu. Untuk memastikan tanggung jawabnya, Ike memeluknya biar mode on.
Dari uang itu, Ike pasti akan menjadi kaya raya tanpa jualan es teh lagi. Apalagi sekarang kalau jualan es teh dikatain goblok. Ditambah Lini yang siap servis. Di tempat rahasianya, Jiwen menyarankan untuk pindah lagi dan menunda rencananya. Tetapi Jo tetap ingin sesuai rencana. Jo lalu memindahkan Mea dan Yunyun ke tempat lain. Ini pas sekali ya, padahal udah diikat kayak gitu, kan tinggal nganu. 我会让你和林毅一起死。 Lin Yi menemui Han Bin. Sesuai perintah sebelumnya, Han Bin belum menemukan bukti di laborat. Padahal investigasi Han Bin begitu penting untuk memecahkan kasus ini. Pergilah mereka ke laborat. Han Bin merasa Qin menyembunyikan akses ke ruangan rahasia yang Han Bin udah nyari-nyari karena plenger jadi nggak nemu. Kini mereka nyari bareng. Tetapi diam-diam Qin ada di sana dan melakukan... Karena terjatuh, Han Bin malah menemukan tombol yang mengarahkan ke suatu lokasi. 原来真的有密室。 Betul sekali, lokasi itu langsung mengarah ke laboratorium rahasia yang sebelumnya untuk menyekap Yunyun dan Mea. Lin Yi menemukan sebuah cairan. Setelah dihirup, baunya kayak kopet kuda. Tetapi obat itu harganya mahal karena sangat langka. Dan gak mungkin sekolah buat ramuan kayak gitu. Dan mungkin sekali laboratorium itu adalah milik Jo Qibing. Han Bin juga ingat pernah ke tempat itu. 这是哪儿啊？ Lalu Lin Yi menemukan kalung dan melihat bercak darah yang masih basah. Bisa dipastikan mereka masih ada di sekitar sini. Tiba-tiba ada orang yang pelayon. Han Bin langsung mengejarnya dan Lin Yi disuruh pergi untuk mencari Mea. Ternyata dia adalah Qin. Han Bin mengajak Qin untuk kembali ke jalan yang benar, bukan jalannya Jo Qibing yang penuh dengan kejahatan. Tetapi Qin mengingatkan untuk menjauh dari kasus ini karena akan berbahaya. 我也最后一次告诉你， 你个傻瓜，快点放手！ 我不放。 Lin Yi lalu ditelepon Jo Qibing untuk menemuinya di auditorium. Lin Yi bertanya di mana Mea dan Yunyun, tetapi Jo enggan memberitai keberadaan mereka. Lin Yi lalu mengancam, tetapi Lin Yi masih belum bisa ngebukin Jo Qibing karena Mea masih belum ketemu. Diam-diam Lin Yi merekam obrolan mereka tentang pembunuhan Jo terhadap Li Beihua yang disuntik oli samping, dan Jo Qibing mengakui dialah yang membunuh. 最失败的实验。 Dan sebagai hadiah telah menemukan buah roh api suci, Lin Yi dikasih lihat video 9 detik yang lagi viral. Nah, bukan itu, tetapi tayangan Mea dan Yunyun yang sedang berendam. Lin Yi nggak bisa melawan karena mereka berdua sudah dipasangin bom yang siap meleduk kalau dipecet. Di tempat lain, Jiwen masih diintai oleh Qi. Tahu Jiwen pergi, Qi mencari bukti-bukti kejahatannya, tetapi Jiwen malah kembali. 你在找这个东西？ 给我！ Ternyata Jiwen jago gelut. Dulu Jiwen hanya pramusaji di sebuah kafe dan kafe itu tempat mereka bertemu. Di tempat itu juga menjadi awal kisah cinta mereka. Saat pertama kali bertemu, Jiwen bertanya tentang warna favoritnya. Qi siap menjadi pelangi di hidupnya, tetapi Jiwen malah buta warna. Qi juga bersedia menjadi hujan di masa kemaraunya. Setelah hujan deras, Jiwen malah memilih berteduh. Jiwen melakukan itu untuk menemukan barang kuno milik keluarganya. Tiba-tiba Jiwen membunuh Qi dengan tangannya sendiri. Jiwen teringat Qi pernah berkata kalau dia siap mati di tangannya. Malah beneran. Kembali ke Lin Yi yang menyerahkan buah ajaibnya dan mengirim rekamannya. Tiba-tiba Song datang, tetapi Lin Yi nggak bisa melawan karena Jo mengancam akan meledakkan bomnya.
cemen kali ini ya. Konferensi akan dimulai. Orang-orang sok penting berkumpul, Pak Manchu juga ada di sana. Lalu Jiwen menemui Pak Manchu dan berbasa-basi tentang Maya. Emang bangke ini ya, padahal tahu ya. Han Bin juga hadir di sana karena kebetulan dia seksi atak-atik. Tiba-tiba saja layar proyeksi memperlihatkan Maya dan Yun Yun lagi kungkum. Seketika menjadi heboh, termasuk Pak Manchu yang panik karena anaknya mandi kok masih pakai baju. Lah, pengennya gimana? Ling mulai bergerak dan langsung mencari lokasi. Setelah ke lokasi kolam renang, yang ada malah si Burhan sama si Choing lagi mandi bareng. Dan jelas Ling tidak menemukan Maya dan Yun Yun. Beruntung Lin Yi telah memberikan lokasi sebelumnya. Melalui tracking GPS, benar Ling menemukan Zhou Qibing yang sudah bersiap menahan Sandra termasuk Lin Yi. 不要越线哦！要是你敢轻举妄动的话，我有的是办法。看到我手中的按钮了吗？要和我比比，谁更快？ Jiwen melihatnya dari kejauhan. Qin lalu datang membawa serum yang siap diekstrak dengan buah ajaibnya. Buah yang hanya 10.000 tahun sekali muncul. Dengan formula itu pasti akan menjadi serum sempurna untuk bisa mengontrol siapapun yang disuntiknya. Lah, ini polisinya bengong ya, pelangap-pelongo bahaya. Gerak apa gimana tuh Lia? Maya lalu bangun, Lin Yi juga sadar. Han Bin ada di sana juga. Zhou lalu menyiksa Lin Yi yang diikat dengan tali khusus sehingga nggak bisa melepaskan diri. Dengan kekuatannya, Lin Yi bisa menjadi zombie yang bagus untuk menguasai kota. Jadilah serum zombie itu, lalu Qin meninggalkan lokasi. 控制世界的脚步不远了。 Tiba-tiba Yun Yun sadar. Zhou lalu siap menyuntikkan serum itu. Ling meminta untuk memanggil tim RSJ karena Zhou sedikit gemblung. Lin Yi mau menjadi bahan percobaan, tetapi Zhou memberikan pilihan kepada Lin Yi untuk memilih salah satu, Maya atau Yun Yun yang akan dijadikan mayat. Menindas perempuan itu bukan cowok sejati, nggak keren. Lin Yi siap gelut, tetapi Zhou begitu pengecut dan mesum. Lalu Maya lah yang akan dirubah menjadi mayat. 泼辣的小美人，她挺合我胃口的，最合适不过了。 Han Bin lalu menemui Qin. Han Bin kecewa karena Qin mengikuti orang jahat dan mesum kayak Zhou Qibing. Parahnya Han Bin gak diajak mesum lagi dan kebagian geplaknya doang. Serum itu lalu bereaksi ke Maya. Dengan sekuat tenaga Lin Yi meronta-ronta hingga masuk ke ruangan spiritual. Ling ingin langsung keluar, tetapi kalau Lin Yi keluar dia malah akan mati. Dan untuk meningkatkan energinya, Yase memberikan ajian Amarasuli. Feng dan lainnya datang. Kata Feng, boleh gelut, yang penting baca doa dulu. Dan pertempuran pun dimulai. Para pasukan zombie itu jelas bukan tandingan para polisi termasuk Ling yang langsung tumbang. Zhou lalu langsung mengaktifkan programnya. Entah sinyalnya susah atau pulsanya habis, Zhou nggak bisa memerintah Maya. Zhou menyadari kalau kemungkinan Qin yang melakukan kesalahan. Qin dan Han Bin lalu menjadi sasaran para zombie. Ketika akan menyelamatkan Han Bin, Qin tertusuk oleh Zhou. Ternyata Maya akan baik-baik saja karena yang disuntikan itu adalah formula palsu. Di balik sifatnya yang dingin, Qin melakukan kebaikan. Qin berharap buah roh api bisa membantu orang-orang. Pisau itu beracun, jadi tidak mungkin Qin bisa selamat. Qin juga memberikan obat penawar zombie. Kasih sayang Han Bin dan Qin sungguh murni, namun cinta mereka nggak ditakdirkan untuk bersama. Lin Yi kembali sadar dan dengan mudah melepaskan diri dan langsung menghadapi para zombie yang pakai bedak. Jiwen lalu bergabung dan gelutlah mereka. Beruntung Lin Yi menolong Jiwen ketika terpojok.
dan tanpa sengaja Jiwen membunuh Jo. Karena pengendalinya mati, maka semua zombie juga semaput. Ini pintar sekali Jiwen sok-sokan menolong Mei, padahal dia yang jahat. Namun ternyata belum selesai. Di tubuh Mei terdapat bom yang siap meleduk. Lin Yi menyuruh Jiwen pergi menyelamatkan Yun Yun. Ini untung perut Mei rata ya, kalau gendut mungkin bisa meleduk sendiri ini. Lin Yi siap menerima risiko apapun demi menyelamatkan Mei. Karena sebagai pengawal yang sudah pernah lihat apemnya, Lin Yi berjanji untuk sehidup semati. Beruntung sekali kabel yang diputus Lin Yi benar. Mereka berhasil selamat. Ini kok Jiwen gak ada rasa bersalahnya ya? Entah beruntung apa enggak, ternyata bomnya tidak ada bubuk mesiunya. Dan buah roh api sudah di tangan Feng yang diberi oleh Han Bin. Feng mendapati Han Bin meratapi kematian Qin. Feng juga mendapati penawar dan buah roh api. Kemungkinan besar Qin lah yang mengganti bom itu. Sungguh jasanya akan selalu dikenang. Walaupun Jo sudah kalah, Lin Yi merasa semua hal yang terjadi ini seperti membuat laborat kebakaran, membuat pasukan zombie, mencuri Mei hingga menekan Lin Yi untuk mencari buah ajaib, rasanya bukan hasil pemikiran Jo Qibing sendirian. Karena nggak mungkin otaknya nyampe mikir rencana yang begitu detail, pasti ada orang lain di belakangnya. Walaupun sudah berakhir, tapi mereka nggak boleh lengah, dan buah roh api itu sudah nggak berguna. Lah, kok bisa? Lalu Bing muncul. Bing lalu membawa kristal yang benar-benar bisa menyelamatkan Xiao. Ya kali ya, bentukan kayak ketaping bisa menyelamatkan nyawa seseorang ya. Dari kejauhan, karena melihat wanita dekat dengan Lin Yi, Mei yang mendekat. Dan Jiwen diam-diam pergi. Jiwen kembali ke rumah tetapi dikagetkan dengan mayat Kiki yang menghilang. Neng, donat neng. Bang, abang mau donat. Ini donat kenapa bolong tengahnya bang? Kalau nggak dibolongin mah misro loh bang. Sama comro. Jiwen teringat sebelumnya kalau Jiwen memang ingin kembali ke kota Matsuyama karena ingin membalaskan dendam kematian ayahnya, dan karena cintanya Kiki akan menemaninya. Di rumah, Mei ingin berterima kasih tetapi malu. Sue lalu menemaninya tiba-tiba. Tetapi tetap Lin Yi yang salah. Mei dengan malu-malu ingin berterima kasih. Kalau kelamaan, Lin Yi ingin godok mie dulu. 听不清楚哎。谢谢你。我就是要。Karena nggak bisa tidur, Lin Yi mencoba menemui Yase. Lin Yi ingin menanyakan hal penting kalau ilmu yang Lin Yi pelajari bernama Yulong Xuanyuan dan makam bernama Xuanyuan juga. Mungkinkah ada hubungannya? Atau mungkinkah Lin Yi ada keturunan bangsawan? Sebangsa hewan? Namun Yase memilih bungkam padahal Lin Yi ingin tahu latar belakang keluarganya. Karena nggak mendapat jawaban, Lin Yi ingin mencari tahu jawabannya sendiri. Lin Yi lalu ingat kodam lainnya. Kalau dia punya Bing sebagai penjaga makam kuno, Bing tidak perlu tidur. Kalau ditidurin mungkin perlu. Lin Yi bertanya kalau Lin Yi tuan muda, siapa tuan muda sebelumnya. Namun guru Bing nggak pernah bilang silsilah tuan muda sebelumnya. Bing hanya disuruh untuk mengabdi dengan baik. Tapi dirasa jawabannya Bing malah bikin puyeng, Lin Yi menyuruhnya pergi. 你连你师父是谁都不知道。 师傅没有跟我说，我当然不知道了。 Ternyata wanita cuma cantik doang itu nggak cukup, perlu juga yang agak pinter. Di kampus, Zong sudah kembali jadi manusia. Zong tidak ingat sebelumnya pernah menjadi zombie. Karena mau mesum, Mei memberikan hadiah. Dan ternyata obat penawar yang diberikan Qin berhasil. Jiwen kecewa dengan rencananya yang gagal dan akan membalaskan dendamnya kepada Paman Chu.
Di rumah, biar ada gawean, Lin Yi membuka berkas lama dan menemukan foto mantannya yang bernama Ning. Tiba-tiba terlihat sosok wanita yang akan bersiap menemui Lin Yi. Season ini pun selesai sampai di sini. Tapi tenang, masih ada season selanjutnya dan makin seru karena Lin Yi harus bertemu dengan masa lalunya kembali. Jadi bantu channel ini biar Mas Boy makin sering menghibur kalian semua. Ingat, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk sempurna. Kamu hanya butuh tempat di mana kekuranganmu diterima. Sekian dan matur nuwun.